kita sama mitra, semangatnya sama, persepsinya sama, sehingga dalam kemitraan yang terjaga ini, kita sama-sama sadar bahwa kita harus tingkatkan PAD tanpa membebani atau menaikkan pajak dari masyarakat. Ketika Silpa, ya catatannya bahwa mulai dari sisi perencanaan pelaksanaan, ya pemerintah belum siap. Sehingga uang rakyat ngendon, tidak dipergunakan apa-apa dalam 1 tahun, dan itu rugi. Siapa yang rugi? Rakyat. Yang harusnya bisa merasakan manfaatnya. Tidak hanya merasakan manfaatnya, setelah ada pembangunan, di situ ada dampak pertumbuhan ekonomi. Perencanaan utamanya. Perencanaan. Makanya analisis SWOT-nya harus tepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita membahas soal efisiensi anggaran, setiap rupiah harus tepat sasaran. Nah, kalau kita bicara efisiensi anggaran, ini merupakan prinsip utama bagaimana mengelola keuangan daerah yang berorientasi terhadap hasil. Maksudnya begini, dalam konteks pembangunan daerah, ini setiap rupiah yang kemudian dikeluarkan dari APBD ini harus tepat sasaran, begitu. Harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, prinsip ini menegaskan bahwasanya anggaran itu tidak hanya dibelanjakan aja, tapi bagaimana juga memikirkan dari secara tepat sasaran, tepat guna, dan juga tepat waktu, begitu. Nah, untuk ngobrolin hal ini, kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, beliau dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim 5, wilayah Lumajang, Jember. Kita sapa dulu beliau Bapak Agus Wicaksono, SOS. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya hari ini Pak Agus? Kabarnya alhamdulillah sehat. Sehat ya, padat loh hari ini jadwalnya. Ya, padat sekali, tapi panjenengan sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol sama saya. Terima kasih sekali Pak Agus. Iya, padatnya itu karena ini kan menjelang akhir tahun. Jadi seluruh program-program yang sudah disepakati oleh DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini harus segera selesai. Pak Agus ini memang panggilannya Pak Agus Wicaksono. Ya, Pak Agus Yuda Wicaksono. Pak Agus Yuda. Ya, kalau di Lumajang itu Pak Agus Yuda. Pak Agus Yuda. Ya, tapi nama sebenarnya adalah Agus Wicaksono. Oh, Agus Wicaksono. Iya. Oke, berarti kita biar familiar kita panggil Pak Agus Yuda gitu ya. ya. Betul. Pak Agus Yuda, ini mungkin kalau untuk masyarakat, sebelum kita masuk nih ya, ini kan agak berat ya soal efisiensi gitu. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, mungkin kalau untuk masyarakat sekitar, apalagi dapilnya Pak Agus Yuda, ini mungkin mengenal Pak Agus itu sebagai wakil mereka, wakil rakyat begitu. Tapi sebenarnya bagaimana sih sosoknya Pak Agus Yuda di balik sebagai anggota legislatif? Iya, ya kalau berbicara saya ya tentunya pendapatnya macam-macam. Tetapi saya ini yang pertama mungkin diberikan kepercayaan masyarakat ya karena sering dan senang berinteraksi dalam komunitas hobi ya kegiatan-kegiatan di masyarakat baik sifatnya yang sosial, keagamaan, tapi hanya ikut-ikut, bukan yang terdepan. Oh gitu. Tapi selalu apapun kegiatan baik, ya kami ikut mendukung di situ. Walaupun perannya tidak terlalu besar. Gitu. Yang penting tetap bermasyarakat, bersosial, berhubungan langsung kepada mereka, begitu ya Pak Agus ya. Begitu. Kalau
kegiatannya Pak Agus selain sebagai anggota legislatif itu apa sih? Ya agak kepo gitu. Kalau anggota Iya, legislatif kan kayak apa yang iya, dipikir itu kan ya kalau komisinya panjenengan berarti soal anggaran, keuangan dan iya. lain sebagainya gitu kan. Kalau di luar itu, Pak Agus? Kalau di luar itu ya jelas karena saya politisi berarti saya adalah salah satu dari pengurus partai di PDI Perjuangan PDI karena saya ada di Perjuangan. fraksi PDI Perjuangan. Mm-mm. Jadi antara aktivitas di partai termasuk di tugas-tugas kelembagaan DPRD itu ya hampir hampir tidak bisa dipisahkan. Mhm. Termasuk ya namanya saya anggota DPRD, ya terus bagaimana saya berbagi Yeah. dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari seluruh komunitas yang ada, sehingga paling tidak kebijakan pemerintah itu bisa mengarah kepada komunitas yang mungkin warga yang membutuhkan support dari pemerintah Provinsi Jawa Provinsi Jawa Timur. Timur gitu ya Pak Agus ya. Pak Agus, ketika kita bicara soal efisiensi anggaran, ini kan tiba-tiba saja kemudian muncul di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo ini, panjenengan cukup terkejut nggak sih Pak soal ini? Sebenarnya terkejut ya, tetapi semua ada hikmah gitu. Yeah. Jadi mungkin efisiensi ini yang dimaksud oleh pemerintahan Pak Prabowo, yang pertama kita harus melakukan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ya. Ya karena dirasa mungkin banyak output atau outcome yang dilakukan baik penyelenggara di Provinsi Jawa Timur misalkan di PRD dan ini masih sedikit terkesan tidak memberikan effort untuk masyarakat. Iya, begitu. Mungkin kunjungan-kunjungan yang menurut pemerintahan ini tidak terlalu memberikan dampak terhadap kemajuan dan pembangunan Jawa Timur mungkin dikurangi. Kegiatan-kegiatan yang bersifat apa ya? Dianggap bukan kurang penting. Seremonial. Seremonial ya. Itu dikurangi. Tapi fokus pada tujuan visi misi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing gubernur dan wakil gubernur. Kalau di Jawa Timur kan Bu Khofifah dan Mas Emil kan itu. Artinya tidak hanya berbicara efisiensi, tapi seluruh program ini harus efektif, efisien dan ekonomis. Gitu. Jadi tentu saja analisis SWOT-nya ya ini harus benar-benar dipahami dan kemudian dimusyawarahkan, dibahas bersama dan itu menjadi kesepakatan untuk kita jalankan dalam 1 tahun. Karena berbicara kondisi geografis, demografis, IPM, BDRB, kawasan yang strategis, kawasan yang potensi, itulah yang akan kita ubah dengan kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Tapi sebetulnya efisiensi anggaran meskipun mungkin anggarannya dipangkas begitu, tapi ini nantinya juga akan lebih terfokus pada program prioritas ya. Betul. Pak Agus ya. Betul. Jadi mungkin akan lebih tepat sasaran, lebih banyak manfaatnya yang bisa diterima oleh masyarakat. Betul, lebih fokus kepada visi misi. Kepada visi misi. Iya. Apalagi setelah pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota kan paling lama 6 bulan pemerintah daerahnya yang terpilih itu harus sudah membuat RPJMD. Di 6 bulan masa itu ya? Iya, RPJMD itu ya berisi visi misi serta
seluruh tujuan yang akan dilakukan selama 5 tahun oleh bupati maupun gubernur terpilih. Jawa Timur dengan slogan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara. Dengan visinya Jawa Timur unggul, maju, berkeadilan, dan sejahtera. Itu berat. Ya. Tidak hanya slogan, tapi tanggung Tidak jawabnya hanya itu. slogan, di situ ada tanggung jawab, dan pemimpin yang hebat itu bukan hanya pandai membuat visi misi, tetapi menjadikan visi misi itu menjadi sebuah kenyataan. Maka harus ada langkah-langkah konkret, konsisten, dan punya integritas seluruh aparatur penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk DPRD. Ketika visi misi itu tidak dijalankan dengan baik, pemerintah ini gagal. Yang gagal bukan Bu Khofifah sama Mas Emil, tapi 120 orang anggota DPR juga gagal. Karena semuanya sudah disusun bersama rencana program jangka menengah daerah. Semangatnya Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara. Oke, luar biasa Pak Agus ya. Ini kan kalau misalnya bicara efisiensi anggaran, kalau untuk memenuhi kekurangan itu, Komisi C cukup banyak PR-nya ya Pak ya. Misalnya kayak peningkatan PAD melalui berbagai sektor. Betul. Kemudian juga pengaktifan aset yang tidur dan lain sebagainya. Selama 1 tahun, hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun itu terjadi. Bagaimana progresnya untuk pemaksimalan sumber-sumber PAD ini Pak? Jadi kita sama mitra, semangatnya sama, persepsinya sama, sehingga dalam kemitraan yang terjaga ini, kita sama-sama sadar bahwa kita harus tingkatkan PAD tanpa membebani atau menaikkan pajak dari masyarakat. Maka optimalisasi itu dilakukan oleh mitra kami ya, yang memang dari sendi pendapatan itu potensinya bisa dinaikkan pendapatannya. Dan luar biasa ya, terjadi peningkatan ya. Terjadi peningkatan baik di DPMPTSP, termasuk di aset juga sudah mulai menggeliat. Karena berbicara aset sebenarnya saya kurang setuju kalau aset itu berada di DPKAD ya. Tetapi harus punya badan tersendiri yang mengurus soal aset. Karena kalau di DPKAD ya, ini memang untuk bidang aset ada, tetapi aset ini seperti yang di pariwisata, yang dikelola pariwisata ada, pertanian ada, di beberapa dinas ada, sehingga mereka saya lihat ya kurang memaksimalkan. Artinya aset itu tadi. Iya, saya dari pemanfaatan aset kita sewakan dan sebagainya, ya nanti setornya ke DPKAD gitu. Setelah kita lihat ya, ternyata aset yang menurut kami strategis ya, untuk bidang pertanian atau yang lainnya seperti di Banyuwangi itu ya, itu kurang dimaksimalkan. Sehingga meskipun di pihak kerjasamakan itu mungkin tidak ada ukuran. Artinya ya harus ada appraisal independen bahwa ini sesuai NJOP harganya sekian kan begitu. Iya. Kalau misalnya aset semua aktif, kayaknya juga akan menopang PAD lumayan tinggi ya Pak? Sangat tinggi, karena di Jawa Timur kan asetnya juga banyak ya. Tapi saran saya sebagai Komisi C, anggota Komisi C, kebetulan saya juga di pimpinan, ya harus membentuk, kalau serius kita optimalisasi pendapatan, ya aset ini harus ada bidang lain ya, yang memang fokus ya, semuanya ditangani secara langsung, tidak seperti pada kali ini kan. Iya. Sekarang masih belum optimal ya. Iya, yang ada yang dikelola pertanian ya, ada pariwisata.
ada dinas pemuda dan olahraga, kita Ya. punya tenis dan sebagainya, kan begitu. Mm-mm. Disesuaikan, dinas pendidikan, Mm-mm. banyak. Ya. Selain itu juga misalnya begini, itu kan aset, ada beberapa aset yang kemudian bisa disewakan oleh pihak swasta misalnya. Betul. Mungkin untuk informasi dan lain sebagainya ini masih belum optimal juga ya. Iya. Jadi kayak pembagian misalnya aset Provinsi Jawa Timur di titik mana saja, Iya. terus harga sewanya berapa, itu kan masih belum terbuka soal itu ya Pak Agus ya. Bahkan kami fraksi PDI Perjuangan selalu memberikan saran untuk benar-benar fokus terhadap aset, soal aset, karena aset ini bukan hanya apa ya, memberikan Fasilitas. pendapatan yang cukup luar biasa, dan ini juga sebuah catatan dari BPK yang harus terus kita tidak lanjuti. Artinya banyak aset-aset kita secara administrasi maupun secara pengelolaannya belum maksimal. Itu berarti catatan, legalitas itu masih menjadi permasalahan. Ada sekarang? beberapa yang belum terselesaikan dan dianggap pengelolaannya memang belum optimal. Belum optimal. Ya. Waduh, legalitas penting Pak Agus. Ya. Ya. Tapi ini masih belum belum optimal diurus gitu ya. Ya. Harapannya karena mungkin banyaknya aset. Oh gitu ya, sampai bingung. Harapan saya ya memang ya ada badan yang mengurus aset. Kalau memang niat kita ini optimalisasi untuk pendapatan. Oke. Baik. Ini soal efisiensi anggaran, berarti penggunaan APBD ya. Ini sejauh ini apa sih yang kemudian menjadi tantangan utama untuk Provinsi Jawa Timur dalam hal efisiensi anggaran? Jadi ketika kita dengan pemerintah daerah dan lebih terfokus pembahasannya itu di badan anggaran bersama TAPD untuk membuat postur APBD yang benar-benar ideal dan menjadi APBD yang berkualitas. APBD yang berkualitas menurut saya ya APBD yang bisa menjawab persoalan, masalah, kebutuhan serta tantangan kita ke depan menghadapi dinamika ekonomi yang luar biasa ini kan. Maka memang sasaran dan mulai perencanaan, sasaran serta waktu ini harus benar-benar tepat. Kadang-kadang saya melihat ada mereka tidak konsisten. Misalkan di rencananya kerja perangkat daerah ya. Misalkan dinas A, oh bulan ini ada program ini, oh bulan ini ada program ini, oh bulan ini ada program ini. Itu kan sudah kita sepakati. Tetapi rata-rata tidak implementasinya itu selalu end time. Ketika end time, yang pertama kita dikejar kualitas. Ya, betul. Ya. Yang kedua, perputaran uang. Yang mestinya perputaran ini harus dari awal, kita pertumbuhannya di Jawa Timur yang lebih menonjol itu ya mau end time. Karena seluruh program dan kegiatannya dilaksanakan begitu berbarengan gitu ya. Iya, ya agar tidak silpa. Ketika silpa ya catatannya bahwa mulai dari sisi perencanaan pelaksanaan ya pemerintah belum siap. Sehingga uang rakyat ngendon tidak dipergunakan apa-apa dalam 1 tahun. Dan itu rugi. Siapa yang rugi? Rakyat. Yang harusnya bisa merasakan manfaatnya. Tidak hanya merasakan manfaatnya. Setelah ada pembangunan, di situ ada dampak pertumbuhan ekonomi. Karena di situ ada perputaran uang. Tidak hanya
kelihatan bangunan fisiknya, tapi dampaknya Ya. itu luar biasa. Karena uang terbelanjakan di Jawa Timur. Tapi ya itu tadi ya, tidak hanya sekedar dibelanjakan, tapi juga banyak juga yang harus diperhitungkan begitu ya. Dari yang tadi saya katakan tepat sasaran, tepat guna, dan juga tepat waktu nih yang intinya ya. Oke. Ini karena pembahasan kita ini cukup serius ya Pak Agus ya. Saya itu juga penasaran sebetulnya Pak Agus ini sudah berapa periode terjun ke legislatif? Masih 6 kali. 6 kali masih? 6 kali loh, 6 periode. Ini langsung ke provinsi Pak Agus? Saya meniti karir pertama 98. 98. Masih usia 4 tahun. Iya. Panjenengan sudah terjun ke perpolitikan. Iya. Ya, itu Jadi 4 tahun saya di daerah, 3 tahun itu alhamdulillah diberikan amanah oleh partai PDI Perjuangan sebagai ketua DPRD di Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang, waktu itu 98 ya. Terus 2 periodenya kita di provinsi. Waduh, berarti periode ketiga, iya benar ya? Kedua ya. Kedua seterusnya itu tetap stagnan di provinsi. Insya Allah begitu. Pemilihan next time itu kira-kira maju lagi nggak? 29, insya Allah kalau masih diberikan sehat dan masih punya kemampuan ya tetap kita maju. Tapi masalah tetap di provinsi atau di DPR RI itu tergantung perintah partai. Yang jelas saya tetap menghormati senior-senior saya. Selama belum ada perintah partai, ya kita tidak akan ke sana. Tetapi kita sudah siap ketika perintah partai itu diberikan kepada saya untuk maju di DPR RI, ya sebagai kader harus siap. Harus siap. Yang menjadi pendukung utamanya panjenengan bisa melenggang ke dunia perpolitikan, apalagi sebagai wakil rakyat, itu siapa sih? Keluarga kah? Nomor satu keluarga. Tapi memang dari keluarga itu memang basicnya di perpolitikan, ya? Tidak. Atau enggak? Basicnya itu saya dilahirkan dari keluarga kecil. Keluarga saya 5 bersaudara. 5 bersaudara. Panjenengan? Saya keempat. Oh, keempat. Ya. Kalau di pewayangan mungkin saya Wakudoro ya. Ya. Nah, terus ya dilahirkan dari keluarga guru, walaupun akhirnya bapak saya itu jadi kepala cabang dinas, tapi saya waktu itu mau kerja jadi pegawai Pemda tapi tidak diterima ya. Tidak diterima. Ya karena mungkin kurang memenuhi syarat. Ya. Jadi kalau melihat sekarang, dulu ya beda Mbak. Kalau dulu berbicara soal akademik, saya tidak terlalu tinggi. Berbicara otak saya tidak cerdas. Berbicara materi, ini panjenengan, apalagi. Panjenengan merendah sekali. Enggak. Ya memang kenyataannya saya masuk Pemda nggak diterima, nggak lolos. Mungkin ada faktor lain Pak Agus ya. Ya mungkin faktor takdir. Iya, itu salah satunya. Ya, begitu. Jadi semuanya mengalir. Ya. Jadi saya ini diuntungkan ambrolnya Dam Orde Baru. 98. Iya. Dan waktu itu saya tidak tidak siap sebagai wakil rakyat. Berbicara wakil rakyat harus siap jadi alat perjuangan rakyat. Ya. Dari sisi kemampuan, dari sisi pengalaman, saya sangat minim waktu itu. Tapi karena waktu itu, mohon maaf, ya zaman Orde Baru tidak ada kebebasan dalam kaderisasi ya dan sebagainya, maka ya waktu itu kita memang banyak keterbatasan, sehingga mampu atau tidak mampu, ya akhirnya kita jalankan itu.
Ya. Ketika Orde Baru baru semuanya demokrasi bebas melenggang. Nah, Masa-masa sulit ya Pak Agus ya waktu masa-masa itu. sulit. Tahun 98 waktu Iya. panjenengan baru saja melenggang untuk jadi wakil rakyat di kabupaten. Iya. Gitu. Mengalami hal seperti itu. Berarti memang keluarga ini adalah salah satu faktor utama pendukung. Faktor utama pendukung. Jadi saya melihat banyak orang yang memilih jalan di politik tanpa didukung oleh keluarga, maka mereka tidak akan maksimal dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan yang menurut saya cukup berat dan harus terus ngangsu kawruh ya. Artinya ya selalu mencari pengetahuan-pengetahuan baru ya agar perjuangan di lembaga itu bisa berhasil. Di sisi lain ya partai, kemudian ya masyarakat. Ya, kembali Maka ke masyarakat. Sebenarnya waktu untuk keluarga itu minim sekali. Maka ya ketemu kecil itu, ketemu waktu yang sempit itu ya harus benar-benar dimanfaatkan agar waktu yang sempit cukup berkualitas bagi istri dan anak-anak kita. Quality time bareng family. Kalau istrinya cemburuan ya sudahlah, kita hanya satu periode saja sudah selesai. Ini sudah lama loh 6 periode. Hanya 6 periode katanya Pak Agus ya. Iya. Padahal itu cukup panjang loh, sejak 98 sampai sekarang cukup perjalanannya cukup panjang Pak Agus ya. Ini bukan hanya tapi sudah. Iya, sudah. 6 periode gitu Pak Agus. Pak Agus, kita kembali lagi soal efisiensi anggaran ya. Tadi kan sudah saya katakan bahwasanya efisiensi anggaran ini harus dipastikan bahwasanya anggaran ini dikelola untuk prioritas pemanfaatan kepada masyarakat begitu. Ini bagaimana kalau Komisi C mengawasi hal tersebut? Agar bisa dipastikan nih ini bisa tepat sasaran sesuai sama apa yang dibutuhkan masyarakat begitu. Ya, betul. Jadi perencanaan utamanya. Perencanaan. Ya, perencanaan. Makanya analisis SWOT-nya harus tepat ya. Dari 38 kabupaten kota, 666 kecamatan, 8.501 desa dan kelurahan di Jawa Timur itu harus mendapatkan program dan itu harus dilakukan gotong royong. Karena apa? Kita Provinsi Jawa Timur, tapi kita ada 38 kabupaten kota yang mereka juga programnya sama, aturannya sama. Maka RPJMD ya itu sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, kemudian di breakdown di APBD kita, maka itu isinya ada 3. Yang pertama top down. Ada program pemerintah pusat yang harus sinergi dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi artinya harus mendukung program pemerintah pusat. Kita bagian dari NKRI yang wajib mengikuti itu. Isinya ada itu. Top down, program yang sifatnya top down. Yang mendukung programnya pemerintah pusat. Salah satu MBG. Koperasi Merah Putih. Bukan, kalau Koperasi Merah Putih tidak di kita. Oh, bukan. Ya, Koperasi Merah Putih ya itu jaminannya adalah DD. Jadi peruntukan 30% DD dari kementerian itu adalah bagian dari jaminan Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih yang nanti anggarannya 3 miliar tapi secara bertahap ya ada jaminan. Jaminannya adalah
DD tadi kan. DD. Jadi kalau MBG kita, jadi program pusat yang harus didukung oleh harus bersinergi dengan tujuan pemerintah pusat. Ya. Kemudian ada program bottom up, program yang berangkat dari persoalan dan masalah setelah kebutuhan yang wajib hukumnya itu dianggarkan di APBD. Yang ketiga itu adalah program yang sifatnya kreatif, inovasi dari seorang pemimpin di daerah termasuk Bu Khofifah dan Bu Emil. Nah, sehingga APBD kita itu bukan hanya sekedar pembahasan-pembahasan biasa, tapi yang pertama ada pedoman, rencana program jangka menengah daerah, itu adalah cita-cita, visi misi, dan seluruh agenda gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun yang wajib ya direalisasikan tiap tahun. Itu janji politik waktu pencalonan, kan itu. Yang harus diimplementasikan dalam sebuah program dan itu masuk di APBD kita. Jadi 3 itu isinya APBD. Oke, ini kalau sekarang itu kan kabarnya ya, saya nggak tahu nih benarnya gitu ya. Katanya tahun depan ada efisiensi lagi. Jadi anggaran yang sekarang tahun depan akan dipangkas lagi, betul Pak Agus? Tahun depan itu harus 2026. Oh, pasti. Masih dipotong lagi. Dikurangi lah ya. Pusing gitu ya, harus gimana jadi, caranya. Komunikasi kita dengan pimpinan-pimpinan komisi, termasuk dari hasil pembahasan bersama dengan Pak Sekda yang kemudian akan diperjuangkan oleh gubernur untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat ya. Beberapa hal yang itu agar menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk transfer keuangan daerah ke pemerintah provinsi ini ada tambahan. Ada tambahan. Walaupun sudah pasti awalnya nota penjelasan gubernur waktu RAPBD itu menyatakan kekuatan APBD kita 28 berapa ya. Takut tidak tepat tapi 28 berapa. Kurang lebih. Ya. Setelah itu ada pemangkasan ya. 2,8 ya kalau nggak salah. 2,8 triliun. Maka sekarang menjadi 26 berapa gitu. Banyak ya. Banyak. Jadi kalau itu pasti Mbak, kalau itu pasti. Tetapi ingat Mbak, salah satunya mungkin dari sisi keadilan ya, mungkin Bu Gubernur, Pak Sekda dan pimpinan DPRD ini harus menyampaikan kepada Menteri Keuangan dana perimbangan, dana bagi hasil cukai tembakau, rokok dan tembakau itu mungkin dirasa secara pribadi saya merasakan masih belum adil. Masih belum adil. Iya, karena kita itu menyumbangkan tiap tahunnya 130 triliun. 130 triliun. Iya, kemarin dikembalikan ya dengan program yang sudah untuk DAK itu 800 miliar. Tidak ada 1%. Iya. Itu kan kalau misalnya DBHCHT itu kan didapatkan sesuai dengan bagaimana kita berkontribusi untuk dalam produk-produk tembakau iya, itu ya. Produk juga dari hasil kita menyiksa diri, kita merokok. Iya juga ya. 130 triliun. 130. Penyumbang terbesar. Tapi kembalinya hanya 800 miliar. 800 miliar. Nah, itulah yang akan diperjuangkan, dikomunikasikan dengan pemerintah pusat sehingga mungkin akan menjadi tambahan ya. Kekuatan APBD kita ya tentunya muaranya adalah untuk pembangunan, untuk percepatan kesejahteraan di masyarakat Jawa Timur.
Oke, baik. Semoga Hmm. ini bisa didengarkan ya melalui ABTV Podcast ya Iya. barangkali. Itu kan salah satu Heeh. aspirasinya panjenengan juga ya. Iya, aspirasi. Aspirasi masyarakat Jawa Timur dan Masyarakat Jawa yang Timur. mendengarkan pasti setuju. Iya, betul Iya. sekali. Pak Agus, ini kan Hmm. kebetulan hari ini kan spesial itu kan saya datang ke Lumajang ya. Iya kan bener ya, ini Lumajang ya. Lumajang. Barangkali ada apa ya, rekomendasi nih, misalnya kalau saya harus ke Lumajang itu saya harus datang ke pariwisata yang mana atau harus Oke. merasakan kuliner khasnya Lumajang Iya. itu apa gitu loh Pak? Lumajang itu top, tapi dari sisi branding saja yang harus kita Masih tingkatkan. belum. Kita itu punya Wisata. Tumpak Sewu ya. Tumpak Sewu. Tumpak Sewu Waterfall East Java. Wah, Waduh. ya. Itu Waterfall. menginternasional. Ya. Itu ya luar biasa hari ini. Tumbuh beberapa penginapan yang menurut saya cukup representatif ya. Kemudian beberapa hotel juga mendukung untuk berinvestasi di sini ya. Karena luar biasa. Jadi itu Semeru ya, di bawahnya Semeru. Semeru itu pertapaannya para dewa, itu kalau sejarahnya kan itu. Nah, disitulah ada yang namanya Tumpak Sewu ya. Tumpak Sewu. Ya apa itu? Air apa itu terjun yang banyak itu ya. Kalau saya baca itu brandnya itu Tumpak Sewu Waterfall East Java. Waterfall East Java. Iya. Itu berarti rekomendasi saya sama teman-teman harus Iya, itu coba yang pertama ya. Karena turisnya lumayan luar biasa. Terus kemudian dari situ ya nanti naik jeep keliling di aliran Semeru. Aliran Semeru. Iya. Wah, itu cukup ekstrim. Ya enggak ekstrim lah, luar biasa. Kita disajikan sungai, disajikan perkebunan ya, disajikan laut, disajikan hamparan pertanian yang biru luas. Menarik. Menarik banget. Besok mampir yuk. Kuliner di sana naik kita sudah disiapkan jeep ya. Jadi memang mereka sudah siap. Jadi itu luar biasa. Rekomendasi dari Pak Agus ya. Ya, kemudian jangan lupa satu-satunya di Indonesia pisang agung itu hanya di Lumajang, termasuk pisang Kirana Mas. Pisang? Pisang Kirana. Kirana. Ya. Jadi Lumajang itu ya sangat terpaut dengan sejarahnya berdirinya Majapahit, karena di sini adalah Arya Wiraraja yang membantu Raden Wijaya untuk mendirikan Majapahit. Dan Semeru ini gunung pertapanya para dewa. Pisang agung utamanya pisang Kirana itu hanya sajian untuk para dewa. Tetapi sekarang sudah ditanam luas di pertanian Lumajang dan selalu ya. Waktu saya jadi ketua DPRD ada surat dari istana zamannya Pak SBY untuk meminta pisang Kirana dan salak Pronojiwo. Untuk sajian. Untuk sajian tamu-tamu acara kenegaraan. Setiap 17 Agustus. Karena tidak ada Kirana, itu makanannya raja, jamuannya raja pasti ada pisang Kirana. Aduh gila ya, Lumajang itu sudah maksudnya. Siapa yang kepingin jadi DPR berturut-turut ya, istiqomah, maka harus rajin makan pisang Kirana. Oh gitu ya? Iya. Panjenengan termasuk berarti? Wah, konsumsi. Makanya sehat ya. Ya, sehat. Ini saya belum pernah nyobain, nanti kita cobain ya. Besok lah, besoknya kita Oke. Pak Agus, terima kasih sekali waktunya hari ini. Luar biasa ceritanya. Kemudian juga soal pembahasan kita hari ini soal efisiensi anggaran. Semoga apa yang kita harapkan di tahun depan bisa terjadi. Ya, amin. Aset-aset juga lebih optimal lagi untuk menjadi sumber PAD. Pak Agus. Terima kasih sekali Pak Agus. Terima kasih. Justru saya termotivasi untuk lebih kerja keras bersama pemerintah untuk menaikkan pendapatan PAD ya di Jawa Timur agar seluruh pembangunan
ini bisa berjalan sesuai harapan warga Sesuai masyarakat. harapan. Oke, terima kasih Pak Agus Nggih, sekali sama-sama. lagi. Nggih. Senang banget dan Nah. saya merasa terhormat bisa ke sini, bisa ketemu Pak Agus. Saya juga senang dan mudah-mudahan ini bukan kali ini saja, tapi berkelanjutan Pak Agus ya. kami siap untuk sharing ya. Ya. Yang muaranya untuk kemajuan Jawa Timur. Oke, baiklah itu tadi perbincangan kita dengan luar biasa dengan beliau Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, yakni Bapak Agus Wicaksono. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.